Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca salah satu artikel yang dimuat dalam Encyclopedia of the Quran yang berjudul Ruins of the Quran karya Frederick Lankhuis. Sebagaimana kita sepakati bahwa teks ini merupakan salah satu bahan ajar untuk mata kuliah Ulumul Quran pengembangan dengan tema qiraat. Jika di mata kuliah sebelumnya di semester 1 kita sudah belajar perkenalan dengan qiraat dalam konteks Ulumul Quran konvensional, maka di sini kita akan mencoba melihat studi-studi yang berkembang terutama di kalangan akademisi barat terkait isu-isu ulumul Quran, diantaranya adalah tentang qiraat ini. Nanti di semester selanjutnya teman-teman akan dipandu secara langsung oleh pakar qiraat. Ya, di STAISPA kita ada Pak Abdul Jalil Al-Makawi yang sanadnya langsung terhubung, ya, muttasil seperti itu. Qiraat sabah. Baik, readings of the Quran. Jadi istilah qiraat, ini studi orang barat ya tentang qiraat. Istilah qiraat ya, itu secara umum dia dimaknai sebagai cara yang berbeda dalam membaca Al-Quran. Ya, jadi kita ingat-ingat dulu definisi operasionalnya. Qiraat secara umum itu adalah cara yang berbeda dalam membaca Al-Quran. Nah, informasi atau laporan terkait perbedaan dalam cara membaca Al-Quran ini itu sudah ada sejak masa awal Islam dan terdapat dalam beberapa riwayat, ya. Bahkan sampai masa Nabi, riwayat-riwayat yang berasal dari masa Nabi itu menjelaskan adanya perbedaan pembacaan Al-Quran antar para sahabat. Dan bahkan Nabi ketika itu mengizinkan, dalam artian Nabi membenarkan keduanya, sebagaimana terjadi pada kasus perbedaan qiraat surah Al-Furqan yang terjadi antara Umar bin Khattab dan Hisham. Mereka mempunyai dua versi qiraat yang berbeda dan mereka keduanya sama-sama mengaku dari Nabi. Akhirnya mereka kemudian mendatangi Nabi dan Nabi mengatakan, ya seperti itulah Al-Quran diturunkan. Jadi Umar dibenarkan, Hisham juga dibenarkan. Kemudian Nabi mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan atas 7 huruf, ya. Itu asbabul, salah satu asbabul sab'atu ahruf, hadis-hadis sab'atu. Nah, perbedaan dalam pembacaan ini itu sangat berkaitan sekali dengan gagasan sab'atu ahruf itu. Ya, sab'atu ahruf sebagaimana yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan kajian terhadap literatur tafsir di masa awal, kalau kita lihat tafsir-tafsir di masa awal yang banyak berkutat dalam aspek linguistik dan qiraat, itu dapat jelas sekali terlihat bahwa pada abad kedua Hijriah atau ke-8 Masehi, istilah harfun, itu mufrad dari huruf, sab'atu ahruf, mufrad harfun, itu dimaknai dalam pengertian yang sama dengan qiraat. Misalnya ada istilah wa fi harfi ibni Mas'udin, itu maka artinya adalah wa fi qiraati ibni Mas'ud, seperti itu. Dalam pengertian yang sempitnya sebagai variasi pembacaan, satu variasi pembacaan. Nah, beberapa tafsir yang diriwayatkan dari Mujahid, Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Wahab, kemudian Abdul Razak As-San'ani sampai Al-Farra itu mendemonstrasikan atau menunjukkan bahwa variasi pembacaan tersebut, ya, itu terjadi dalam konteks leksikal. Jadi dalam konteks gramatikal, misalnya terkait dengan pronunciation, ya, terkait dengan sinonim. Jadi perbedaannya itu ada dalam konteks leksikal dan gramatikal. Makanya tafsir di masa awal itu berbicara seperti itu, seperti Mu'anil Quran Al-Farra segala macam. Kemudian kita akan mencoba melihat seperti apa fenomena pembacaan Al-Quran sebelum diterimanya Mushaf Utsman sebagai otoritas tunggal. Ya. Jadi perkenalan Mushaf Utsman, Rosam. Jadi kita perlu jelaskan terlebih dahulu. Jadi
Kalau mushaf itu adalah korpus tertulis, bukunya. Ya. Bukunya itu kita sebut dengan mushaf, yang sudah dibukukan, yang sudah dikorpuskan. Sedangkan rosam itu adalah sistem tulisannya atau grafik dari huruf hijaiyah yang merangkai sebuah kata. Itu rosamnya, ya. Format tulisannya, sistem tulisannya namanya rosam. Nah, perkenalan mushaf Utsmani yang pada saat yang sama juga di dalamnya terdapat sistem tulisan yang yang disetujui oleh khalifah atau rosam Utsmani, ya, itu ternyata tidak seketika bisa merubah keadaan. Dalam artian meskipun tujuan dari penerbitan mushaf Utsmani itu adalah untuk mengendalikan, bukan menyatukan bacaan, bukan menyatukan teks. Saya kira itu bukan seperti itu, bukan tauhidun nas, bukan unifikasi atau menyatukan teks Al-Quran, tetapi tauhidul ittijah. Yang disatukan itu adalah orientasinya, orientasi untuk membaca Al-Quran berdasarkan qiraat yang mutawatirah, qiraat yang absah gitu ya, bukan lagi bersandar kepada qiraat lama yang sudah dinasakh atau qiraat yang riwayatnya itu adalah ahad. Nah, jadi meskipun tujuannya seperti itu, tetapi tidak serta-merta seketika itu juga upaya Khalifah Utsman itu kemudian bisa mengendalikan fenomena pembacaan Al-Quran. Ya, karena ketika itu masih ada juga di kalangan umat Islam yang masih membaca Al-Quran berdasarkan rosam yang selain Utsmani. Ya. Nah, misalnya di sini dikatakan bahwa di dalam tafsir Sufyan Ats-Tsauri itu dikatakan bahwa dalam dikatakan ada 67 variasi pembacaan dan 24 diantaranya itu ternyata adalah bacaan yang berbasis kepada rosam selain Utsmani. Nah, kebanyakan dari 24 dari variasi pembacaan ini itu adalah pembacaan yang berbasis kepada sinonim kata dalam sebuah ayat yang diatributkan kepada Ibnu Mas'ud. Contohnya ini. Nah, jika dalam Al-Quran standar, maksudnya dalam mushaf Utsman yang kita baca sekarang juga itu adalah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Quran surat 44 ayat 54. Nah, maka ada qiraat yang membaca wa amdadnahum bi'aisin 'ain. Ini pakai sinonim, amdadnahum bi'aisin 'ain, seperti itu. Dan menurut Al-Farra ini adalah qiraatnya Ibnu Mas'ud. Jadi ketika itu masih ada qiraat-qiraat lain, terutama qiraat Ibnu Mas'ud. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa kalau kita kaji ya bahwa fenomena pembacaan Al-Quran, variasi pembacaan Al-Quran pada abad kedua Hijriyah atau abad ke-8 Masehi dan abad ke-3 Hijriyah atau abad ke-9 Masehi, itu dapat kita katakan bahwa qiraat versi Ibnu Mas'ud itu ternyata masih sangat populer sekali. Ya, sangat populer sekali. Bahkan menurut penulis, ketika kita lihat kitab tafsir yang di Ma'anil Quran yang ditulis oleh Al-Farra itu mengatakan bahwa qiraat Ibnu Mas'ud itu didiskusikan dalam tempat yang sama dengan qiraat yang berbasis kepada teks Utsmani. Jadi masih setara, tidak ada superioritas, masih dua-duanya masih sama-sama dibahas di dalam tafsir Al-Farra. Nah, kemudian pergeseran terjadi pada masa Al-Akhfash. Ketika itu beliau sudah mulai ketat dalam artian beliau sudah melakukan sebuah pembatasan dengan membuat kriteria untuk tidak menerima sebuah bacaan meskipun dia itu memenuhi kaidah bahasa Arab yang baku, tetapi kalau dia tidak sesuai dengan basis atau sistem tulisan yang ada di dalam mushaf, mushaf di sini maksudnya adalah teks Utsmani, maka dia itu adalah qiraat yang tertolak. Di sini Al-Akhfash sudah mulai membatasi diri kepada rosam Utsmani. Itu fenomena pembacaan Al-Quran sebelum mushaf Utsman menjadi otoritas tunggal. Nah, sedangkan pembacaan Al-Quran setelah mushaf Utsman itu diterima secara mutlak sebagai otoritas tunggal,
itu menunjukkan sebuah perkembangan yang berbeda. Dua generasi setelah orang-orang di atas, Al-Farra al-Akhfas, itu muncul Ibnu Qutaybah, ya, abad ke-9 Masehi, abad ke-3 Hijriah. Nah, beliau mengatakan bahwa membaca Al-Quran yang dibolehkan atau pembacaan Al-Quran yang absah itu adalah pembacaan Al-Quran yang sesuai dengan rosam atau mushaf kita. Nah, mushaf kita itu maksudnya adalah mushaf Utsman. Bahkan lebih detail lagi, Imam Ibn Jarir At-Tabari itu mengatakan, ini sama dari abad ke-9 Hijriah juga, 9 Masehi, mengatakan bahwa kriteria untuk menerima sebuah bacaan Al-Quran itu adalah kesesuaiannya dengan naskah-naskah Mushaf Utsman, ya, yang disebar di 5 kota. Ya, jadi saya kira sudah kita pelajari di kita kuliah sebelumnya bahwa Mushaf Utsman itu tidak satu. Ya, masih ada kontroversi sebetulnya, ada yang mengatakan 4 salinan atau 5 salinan. Yang di Madinah itu adalah Mushaf Al-Imam, selebihnya kemudian dikirim ke berbagai kota Amsar, ke kota-kota besar. Di antaranya adalah Kufah, Basrah, kemudian Damaskus. Ada juga yang bilang mengatakan Mekah juga ada. Tapi yang populer itu empat kota saja. Tapi At-Tabari di sini menyebutkan adanya 5, ya. 5, jadi termasuk Makkah seperti itu. Kalau bacaan Al-Quran itu sesuai dengan mushaf yang 5 ini, sesuai dengan salah satu dari yang 5 ini, maka dia itu diterima. Jadi dia menjadi syarat untuk diterimanya sebuah bacaan. Nah, jadi dalam periode inilah kemudian Rosam Utsman itu mulai menggeser, ya, variasi-variasi bacaan yang selainnya, terutama dalam konteks liturgi. Liturgi itu apa? Liturgi itu adalah ritual, ya. Ritual peribadatan. Misalnya kita sholat berjamaah kan ada bacaan Al-Quran. Nah, ketika sholat berjamaah contohnya, kita harus membaca Al-Quran. Itu kan harus jelas tolak ukurnya. Bacaan mana yang mau dipakai? Mana bacaan yang benar? Kalau tidak seperti itu, nanti umatnya kan bingung. Nah, akhirnya seiring waktu, bacaan yang berbasis kepada Rosam Utsman ini kemudian mulai menjadi populer dan bacaan-bacaan selain itu kemudian mulai terpinggirkan. Nah, hal ini itu terjadi karena adanya beberapa upaya. Salah satu upaya yang bertanggung jawab atas munculnya fenomena ini adalah di sini disebutkan kontribusi dari Ibnu Mujahid. Nah, ini orang penting di dalam kanonisasi atau pembakuan qiraat yang 7. Jadi beliau inilah orang yang pertama kali meresmikan atau membuat formulasi 7 qiraat yang baik dan benar, 7 qiraat yang absah, ya, dari abad ke-4 Hijriah, abad ke-10 Masehi. Ya. Nah, ketika itu sudah ada patronasi, ya. Jadi kalau ada orang yang membaca Al-Quran selain dari qiraat 7 ini, itu maka dia tidak akan diterima. Contohnya adalah Ibnu Syannabud, seorang ulama yang ketika itu membaca Al-Quran, mengimami sholat atau membaca Quran di depan publik, tetapi beliau membaca Al-Quran di luar bacaan yang berbasis kepada Rasulullah Utsman, dan akhirnya dia sampai diadili, ya, karena tidak sesuai dengan formulasi Ibnu Mujahid. Jadi ketika itu sudah ada semacam patronasi di dalam qiraat Al-Quran.